الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. الحمد لله الذي جعل نبيه خاتم النبيين. الحمد لله الذي يقول في حق سيد المرسلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Semuanya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para tuan-tuan guru, tokoh dan sesepuh masyarakat, sebagaimana kita sama maklumi, kita sudah masuk dalam minggu yang pertama daripada bulan Rabiul Awal tahun 1428 Hijriah, bulan di mana terjadi peristiwa penting dan bersejarah, yaitu peristiwa kelahiran seorang manusia besar yang mempunyai nama besar karena memiliki kepribadian dan akhlak yang besar. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena dididik dan dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Tidak lain dan tidak bukan adalah kelahiran Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ahiba'il kiram, kita sama tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini berbagai macam bencana, musibah dan malapetaka melanda kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Bahkan tidak sampai di situ, pemurtadan, pelecehan, penghinaan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerap terjadi, ibadah. Jadi muncul pertanyaan bagi kita, ada apa kita kaum muslimin di republik ini? Kita mayoritas, tapi kita tertindas. Kita mayoritas, tapi orang-orang di luar Islam tidak punya rasa kesegaran terhadap kita, apalagi takut kepada kita, ibadah. Akibatnya mereka begitu berani untuk memurtadkan saudara-saudara kita secara terang-terangan. Akibatnya mereka begitu berani untuk melecehkan Al-Quran, melecehkan ajaran Islam. Mereka bahkan lebih dari itu berani untuk mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya, berani membantai, mengintimidasi dan menganiaya kaum muslimin di berbagai macam daerah yang ada di republik ini. Ibadah, ada apa sebetulnya dengan kita? Maka sebelum kita jawab ini,
ibadah, kita ingin ingatkan kepada semua yang ada bahwa suka duka kita juga merupakan suka duka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, la akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah yang menyatakan laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian rasulun, seorang rasul, seorang utusan Allah. Rasul yang bagaimana? Min anfusikum, yang Allah ciptakan dari jenis kamu sendiri, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis malaikat, tapi dari jenis manusia seperti kamu. Rasul yang bagaimana pula untuk kita mengenali akan ciri sifatnya, saudara? Allah yang menyatakan Rasul yang azizun alaihi ma anittum, Rasul utusan Allah yang ikut merasa berat, yang ikut merasa terbebani ma anittum, dengan apa-apa yang kamu derita. Masya Allah. Dari ayat ini menegaskan Rasul yang macam mana yang dikirim oleh Allah kepada kita? Seorang Rasul yang ikut menderita dengan penderitaan umatnya, seorang Rasul yang ikut merasa berduka dengan duka umatnya, seorang Rasul yang akan sangat sedih dan sedih manakala mendapatkan umatnya teraniaya, terintimidasi, hidup dalam penderitaan ibadah. Seorang Rasul yang harisun alaikum, seorang Rasul yang begitu peduli, begitu punya perhatian, begitu berharap kebahagiaan atas kamu sekalian, hai umat Islam. Rasul yang bagaimana pula? Rasul yang bil mu'minina raufur rahim, Rasul yang punya belas kasih, yang punya belas kasih, yang punya kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadallah, karena itu tidak diragukan lagi, penderitaan yang kita alami saat ini akan sampai beritanya ke kita punya Nabi, dan tidak akan diragukan lagi, saudara, bahwa duka dan sedih kita akan menjadi duka dan sedih beliau. Baik, sekarang kita langsung saja akan mencoba kita kaji sebetulnya apa yang sedang terjadi di sekitar kita, ibadah. Maka untuk menjawab ini, yuk sama-sama kita kaji sejenak apa yang pernah disabdakan oleh Nabi pada 15 abad yang lalu, ibadah. Dalam satu riwayat, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan di hadapan para sahabat, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Yushiku, sudah dekat waktunya, sudah hampir tiba, an tada'a alaikumul umam, di mana umat manusia jadi musuh-musuhmu sekalian. Tada'a alaikum, mereka akan mengerubuti kamu, mereka akan mengerumuti kamu, mereka akan mengeroyok kamu, ya umat Islam. Bahkan Nabi memberikan perumpamaan, karena tada'al akalatu ila qas'atiha, bagaikan orang yang siap menyantap makanan yang mengerubuti, mengerumuni, mengeroyok daripada piring hidangan, saudara. Saudara, Nabi mengumpamakan kita umatnya bagaikan makanan di piring hidangan, sedangkan musuh-musuh kita bagaikan orang-orang yang siap untuk menyantapnya, ibadah. Masya Allah, perumpamaan macam apa ini, ibadah? Coba kita bayangkan, andaikan kita makanan yang ada di piring hidangan, sedangkan musuh-musuh kita bagaikan orang yang siap menyantapnya. Berarti, saudara, ada yang siap menusuk kita dengan garpunya, ada yang siap memotong kita dengan pisaunya, ada yang siap menciduk kita dengan sendoknya, ada yang siap mengacak-ngacak kita dengan tangannya, ibadah. Kita akan diporak-porandakan, dikerubuti, dikeroyok
kita ibadah mendengar berita dari Nabi macam ini, kaget para sahabat. Loh, kenapa mereka harus terkejut? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi pasti akan menjadi kenyataan, saudara. Ini bukan ramalan Nabi, karena Nabi bukan dukun dan bukan tukang ramal ibadah. Ini bukan prediksi Nabi, karena yang namanya prediksi bisa salah dan bisa benar ibadah. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Tapi apa yang diucapkan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi apa yang disampaikan Nabi pasti benar, apa yang diberitakan Nabi pasti jadi kenyataan. Jaminan dari Allah. Nabi tidak meramal, Nabi tidak memprediksi, tapi Nabi menyampaikan apa yang menjadi wahyu dari Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya ibadah. Masya Allah ya umat al-Islam wa ya hurrasal aqidah. Luar biasa, Nabi menyampaikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini merupakan dalilun min dalailin nubuwah. Ini merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau dan menjadi salah satu dalil daripada bukti-bukti kenabian yang beliau betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu saya berikan catatan, saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan ramalan Nabi. Nabi bukan tukang ramal, saudara. Dan saya tidak akan pernah sepakat kalau ada yang mengatakan prediksi Nabi. Nabi bukan seorang pengamat yang prediksinya bisa benar dan bisa salah. Nabi Muhammad ibnu Abdullah adalah seorang Nabi, seorang utusan Allah yang beliau sampaikan bukan ramalan, bukan prediksi yang bisa benar bisa salah, bisa terjadi bisa tidak terjadi, tapi yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah yang merupakan bukti daripada kenabian beliau ibadah. Sallu ala nabi wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadah, mari kita lanjutkan apa yang membuat para sahabat itu tadi kaget mendengar berita macam itu dari Nabi. Akhirnya mereka bertanya kepada beliau. Qalu, para sahabat pun berkata radhiyallahu taala anhum ajma'in, amin qilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, di zaman itu tatkala umat Islam dikerubuti, dikeroyok, diporak-porandakan oleh musuh-musuhnya, amin qilatin nahnu yawma idzin. Apa karena jumlah kita sedikit? Apa karena kita tidak banyak sehingga kita dengan mudah dipermainkan, dihancurkan oleh musuh? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat Nabi. Dan apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab kepada para sahabatnya, bal antum yawma idzin katsir. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan pada saat itu di mana kalian dikeroyok dan diporak-porandakan, antum katsir, kalian berjumlah banyak, tidak sedikit. Walakinnakum gusat, akan tetapi banyaknya kamu buih, busa, kakuta isel, bagaikan buih yang ada di atas air yang mengalir. Saudara, buih sebanyak apapun, kalau ada di atas air yang mengalir, sekecil apapun arus daripada air tersebut, maka buih tidak akan pernah punya kemampuan untuk membendung arus air, saudara. Kemana arus air itu mengalir dan berjalan, ke sana buih itu akan ikut tanpa punya sedikit pun kekuatan untuk menolak arus, saudara. Jadi Nabi mengatakan kalian banyak kayak umat Islam, tak kala kalian dikerubuti oleh musuh-musuh Islam, mau dihancurkan oleh musuh-musuh Islam, kalian banyak, tapi kalian buih, kalian busa, kabuta isel, bagaikan buih yang ada di atas air yang mengalir. Coba kita perhatikan buih-buih yang ada di atas lautan, saudara. Ombak ke utara, buih ke utara. Ombak ke selatan, buih ke selatan. Ombak ke barat, buih ke barat. Ombak ke timur, buih ke timur. Tak kala buih dihempaskan oleh ombak
pun terhempas hilang tanpa bekas. Coba kita lihat, buaya punya kekuatan walaupun banyak. Begitulah yang Nabi sampaikan. Kita banyak, tapi kita bagi buaya. Kita banyak, tapi kita tidak punya kekuatan. Kita banyak, tapi tidak berkualitas. Kita banyak, tapi tidak bermutu. Kita banyak, tapi kita tidak bersatu. Kita banyak, tapi kita bercerai. Kita banyak, tapi kita saling baku hantam satu sama lainnya. Kita banyak, tapi tidak berkualitas. Banyak tapi lemah. Lemah imannya, lemah takwanya, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah adabnya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah jasmaninya, lemah ekonominya, lemah teknologinya, lemah industrinya, lemah persenjataannya, lemah persaudaraannya, lemah di segala bidang, saudara. Dan terbukti kita memang banyak saat ini. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam yang terbelakang, umat Islam yang miskin, dan umat Islam yang mengalami kemunduran di mana-mana. Coba kita lihat. Lalu apa selanjutnya Nabi katakan? Kalau sudah begitu kondisi umat Islam banyak, tapi nggak berkualitas, maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan, waliyanzi'annallah min suduri aduwikumul muhabata minkum. Waliyanzi'annallah, sungguh-sungguh Allah akan mencabut, Allah menarik min suduri aduwikum, dari dada-dada musuh-musuhmu. Apa yang dicabut oleh Allah? Al-muhabata minkum, perasaan segan kepada kamu, perasaan takut kepada kamu, sehingga musuh-musuhmu tidak akan pernah segan lagi kepadamu, umat Islam. Tidak takut lagi walaupun kau lebih banyak dari mereka. Masya Allah. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi betul dan terjadi. Kita lihat, saudara, umat Islam di dunia saat ini itu jumlahnya tidak kurang dari 1,6 miliar jiwa. 1,6 miliar jiwa. Dan tidak ada satu agama pun di dunia yang jumlahnya seperti itu, saudara. Tidak ada. Orang-orang kafir ini berfirqah-firqah, berkuak-kuak, macam-macam agama, macam-macam sekte. Tidak ada satupun dari mereka yang jumlahnya seperti yang dimiliki oleh umat Islam. Jumlah kita luar biasa. Kita mayoritas penduduk dunia. Kita umat Islam menjadi as-sawadul a'dad, betul-betul mayoritas yang menguasai dunia. Tapi mari kita lihat, saudara, walaupun kita banyak, ternyata Israel, orang-orang Yahudi yang jumlahnya tidak sampai 10 juta, tidak takut untuk merebut Al-Masjidil Aqsa kita. Israel tidak pernah takut dengan umat Islam yang banyak, dengan raja-raja Arab di Timur Tengah yang punya harta, punya senjata. Tidak, saudara. Israel tidak pernah takut dengan umat Islam yang ada di berbagai belahan dunia. Begitu kurang ajar secara biadab, mereka rampas Al-Masjidil Aqsa yang merupakan masjid ketiga termulia setelah Al-Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, saudara. Apa yang dilakukan umat Islam yang 1,6 miliar? Mereka tembaki anak-anak kecil kita, mereka perkosa perempuan-perempuan kita, mereka bunuh ulama-ulama kita. Kemana umat Islam? Ya, kita banyak, tapi Israel nggak takut kepada kita, saudara. Kita banyak, Yahudi tidak takut kepada banyak dari kita. Nggak sampai di situ, saudara. Kita lihat apa yang terjadi di Filipina. Puluhan tahun saudara-saudara kita dari suku bangsa Moro, dari suku-suku Suluk yang ada di Kepulauan Mindanao, mereka diusir, mereka dibunuh dari kampung halaman mereka, di
suku bangsa Patani, mereka dikejar, mereka dibunuh, mereka diintimidasi, dan manakala mereka melakukan perlawanan untuk merebut kemerdekaan mereka, mereka dituduh sebagai teroris, mereka dituduh sebagai kelompok-kelompok ekstremis, mereka dituduh sebagai bajingan penjahat yang mengganggu ketenangan dunia. Masya Allah, kemana umat Islam? 1,6 miliar. Lihat lagi saudara-saudara kita di Myanmar yang tidak punya kemampuan untuk melawan. Kalau di Filipina Selatan suku bangsa Moro, sekalipun mereka ditindas, mereka masih bisa melakukan perlawanan, saudara. Begitu juga saudara-saudara kita di Patani, masih bisa mereka melakukan perlawanan. Tapi bagaimana dengan Rohingya? Satu suku bangsa yang lemah, diusir jutaan orang, dibunuh ulama-ulama mereka, diratakan masjid-masjid mereka, diusir mereka keluar dari Myanmar, dari Burma, saudara. Insya Allah, kemana umat Islam? 1,6 miliar. Tentara-tentara Buddha yang ada di Myanmar nggak takut buat mengusir umat Islam dari kampungnya, saudara. Tidak pergi yang dikatakan kita banyak tapi tidak berkualitas sehingga musuh tidak lagi takut kepada umat Islam. Tidak. Kita lihat lagi saudara-saudara kita di Kashmir, bagaimana tentara-tentara Hindu dari pemerintahan India mengejar-ngejar dan membunuh mereka, mengusir mereka dari negerinya, saudara. Oh, mereka disebut teroris yang layak ditangkapi, dibunuh tanpa ada proses pengadilan yang ada. Sudah berapa ribu saudara-saudara kita di Kashmir dibantai oleh mereka. India nggak takut dengan umat Islam, tidak. Walaupun di dalam India sendiri umat Islam tidak kurang dari 60 juta orang, tapi India tidak takut untuk membantai umat Islam. Kenapa? Kenapa orang-orang kafir ini tidak takut membantai umat Islam di mana-mana negeri? Karena mereka tahu kita banyak tapi tidak berkualitas, kita banyak tapi terbelakang, kita banyak tapi tidak bersatu, kita banyak tapi tidak bermutu. Mereka tahu kita bercerai-berai, tidak peduli dengan saudara kita yang teraniaya. Begitu mereka berani mengerjai kita, saudara. Belum lagi kita cerita di Afghanistan, di Irak, di Somalia, di Eritrea, di Ethiopia, sampai kepada di Palestina. Belum kita buka semua di mana. Ada apa dengan kaum muslimin? Mari kita lihat lagi di kita punya negeri, saudara. Berdasarkan sensus penduduk yang paling akhir, sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik, itu muslimin di Indonesia sampai hari ini masih berjumlah 86,7%. Dari 230 juta penduduk Indonesia hari ini, saudara. Artinya jumlah muslimin di negeri ini mencapai 200 juta orang. Tapi apa yang terjadi? Lihat saudara-saudara kita di Sambas, di Sampit, di Ambon, di Poso, ribuan yang dibunuh. Perempuan-perempuan kita yang sedang hamil dibelai perutnya, dikeluarkan janin dalam perutnya. Perempuan-perempuan kita di Poso ditelanjangi, diarak, disuruh jalan keliling kota. Karena umat Islam, saudara, 200 juta, 3.000 muslim dibantai di Ambon, 2.000 muslim dibantai di Poso, dan 1.000 muslim Madura dibantai di Sampit, saudara. Mayat mereka berserakan di jalan-jalan tanpa kepala. Kemana umat Islam? Aina muslimun? Lintas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqan Nabi. Wa balagha risalah wa addal amanah wa nasaha ummah. Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Betul apa yang sudah disampaikan oleh Nabi dan kita alami saat ini, saudara. Baik, kita lanjutkan lagi hadis tadi. Setelah itu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau katakan, kalau sudah begitu kondisi umat Islam, banyak tapi tidak berkualitas, banyak tapi tidak bermutu. Di samping Allah akan mencabut rasa takut di hati orang kafir terhadap kaum muslimin. Pada saat yang sama kata Nabi, waliyaqdifanna fi qulubikumul wahan. Sedangkan engkau sekalian, hai umat Islam, akan terjangkiti penyakit wahan. Kemudian
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Wahai Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Kemudian Nabi pun menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas, jelas. Apa beliau katakan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan yang akan melanda umat Islam adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan benci serta takut mati. Ini Nabi yang menyampaikan, saudara. Hubbud dunya, cinta dunia, cinta harta benda, cinta kekuasaan, cinta jabatan, cinta berbagai macam kehormatan duniawiyah, cinta kepada kehidupan dunia. Saking cintanya dia mau hidup selamanya, saking cintanya dia tidak mau berkorban di jalan Allah, berinfak takut miskin, berjuang di jalan Allah takut mati. Dan ini yang disampaikan, saudara. Jadi kalau kita sudah lihat begitu, Nabi sudah kasih tahu kondisinya, Nabi kasih tahu akibatnya, bahkan Nabi kasih tahu sumber masalahnya dan bagaimana cara kita mengobatinya. Ya.